Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA kali ini, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi IPA yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Berkaitan dengan objek IPA dan pengamatannya, sebelumnya seberapa pengaruh sih sains ini atau pelajaran IPA ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa lihat perkembangan teknologi seperti telepon seluler, kemudian pesawat terbang atau televisi dari tahun ke tahun semakin jauh lebih baik. Gitu. Karena apa? Karena adanya sains atau IPA, pelajaran IPA ini. Kemudian untuk tanaman, dikaji dari tanaman seperti buah-buahan yang tadinya sifatnya masih biasa saja, sekarang perkembangannya jauh lebih baik. Dia memiliki bibit unggul seperti semangka tanpa biji atau adanya persilangan antara jeruk dengan pepaya yang menyebabkan menjadi satu buah dengan nama jerpaya. Kemudian kita lanjut. Kali ini ada dua subbab yang akan dibahas. Yang pertama sains dan kerja ilmiah. Oke. Untuk sains itu sendiri, sains atau IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Oke, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang berada di sekitar kita. Kemudian pemanfaatan sains. Pemanfaatan sains bisa berfungsi untuk pertama, pengamatan tingkah laku hewan. Yang kedua, untuk pergerakan benda. Yang ketiga, fenomena alam seperti gunung letus, longsor, kemudian banjir, dan lain sebagainya. Oke, sikap-sikap ilmiah. Ini dia ada sikap-sikap ilmiah. Yang namanya sikap ilmiah pasti pertama kali adalah rasa ingin tahu. Dimulai dari rasa ingin tahu, maka dari itu akan muncul satu sifat ilmiah. Setelah itu, dari rasa ingin tahu secara otomatis akan kebentuk satu kreativitas. Dari rasa ingin tahu, kemudian dia menjadi kreatif. Setelah menjadi kreatif, dia tidak akan mudah percaya. Oh, masa sih seperti ini? Karena dia kreatif, kemudian punya rasa ingin tahu, akhirnya dia mencoba. Makanya dia tidak akan mudah percaya. Kemudian ada lagi objektif. Jelas nih. Dia bilang dia tidak mau terpengaruh sama hal-hal yang tidak punya fakta. Jadi dia objektif. Kemudian ada lagi tekun. Ada lagi teliti secara otomatis. Kemudian terbuka. Yang terakhir adalah jujur. Itu adalah sikap-sikap ilmiah. Selanjutnya, ada metode ilmiah. Dari sikap ilmiah dihasilkan metode ilmiah. Metode-metode ilmiah yang akan dipelajari, pertama, merumuskan masalah. Misal, di bulan Januari kemarin, terdapat kasus banjir di daerah Jakarta. Awal Januari itu terdapat banjir besar di daerah Jakarta. Oh, kita mau tahu nih, problemnya apa, masalahnya apa. Dimulai dari merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, menyusun kerangka pikir. Disusun problem-problemnya apa saja, disusun menjadi satu kerangka pikir. Kemudian setelah itu, mengajukan hipotesis. Oke. Oh, ternyata banjir Jakarta misalnya disebabkan karena pembuangan sampah atau karena tanggul yang jebol. Buat satu hipotesisnya. Kemudian ada lagi merancang percobaan. Oke, dari hipotesis ini kemudian kalian merancang percobaan. Oke, seandainya kita buang sampah dengan tertib atau disiplin pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, apakah berpengaruh terhadap keadaan banjir di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya? Setelah merancang percobaan, otomatis langsung melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, data akan keluar. Ketika data keluar, kemudian kalian mencatat data. Setelah data keluar, kemudian dicatat, dianalisis benar atau tidak hipotesis dari kalian tadi. Kemudian yang terakhir, dari menganalisis data, pasti ada satu kesimpulan yang
sudah dibuat. Gitu. Kalian akan buat dari menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya ada keterampilan sains. Yang ketiga adalah keterampilan sains. Keterampilan sains yang pertama ada mengamati. Gitu. Sebelum mulai praktek, otomatis mengamati barang apapun yang ada di depan kita, itu kita amati lebih dahulu. Kemudian ada lagi mengajukan dugaan atau hipotesis. Tadi sudah dijelaskan problemnya apa, kemudian diajukan hipotesisnya. Yang ketiga, mengklasifikasikan termasuk ke dalam golongan-golongan materi yang seperti apa. Selanjutnya ada mengkomunikasikan, kemudian mengolah data, terakhir adalah mengukur. Oke, itu untuk keterampilan sains. Ya, karena tadi yang terakhir ada mengukur, kita masuk ke definisi pengukuran. Yang namanya pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Oke. Pengukuran itu ada besaran dan ada satuan. Untuk besaran, hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Untuk satuan, acuan yang digunakan dalam pengukuran. Oke. Contoh, misal di depan ini ada satu meja, kita ukur nih. Secara otomatis panjang meja ini setelah diukur ada 1,5 meter. Untuk panjang berarti masuk ke dalam besaran. Karena dilihat lagi definisinya, hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Kemudian 1,5 meter tadi sudah diukur, datanya 1,5 meter. Dia adalah nilai besaran. Dan untuk meter ini dinamakan sebagai satuan. Oke, untuk satuan standar kita sudah punya kesepakatan di seluruh dunia, ada standar internasional. Ada satuan-satuan dengan standar internasional. Nanti akan kita bahas berikutnya. Lanjut, ada besaran dan satuan. Nah, ini dia. Satuan dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Untuk satuan baku adalah satuan yang ketetapannya sudah menjadi standar di internasional. Contohnya, di situ ada meter, kemudian ada kilogram, dan ada second. Untuk satuan tidak baku ini tidak menjadi standar. Kenapa dia tidak menjadi standar? Karena satuannya contohnya ada jengkal, depa, hasta, kaki, dan tombak. Dia tidak menjadi standar karena ukuran hasta tiap-tiap orang itu berbeda. Tuh. Yang selanjutnya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok dibagi menjadi 7. Oke. Yang pertama untuk besaran dia ada panjang, kemudian ada massa, ada waktu, ada suhu, kemudian ada kuat arus, ada jumlah zat, dan ada intensitas cahaya. Untuk satuan ini sudah menjadi satuan dengan standar internasional. Jadi satuan ini dipakai sama di seluruh dunia. Oke, untuk panjang dia satuannya adalah meter. Kemudian massa satuannya kilogram. Ada lagi waktu dia satuannya second. Untuk kuat arus satuannya ampere. Kemudian untuk suhu satuannya Kelvin. Lanjut ada jumlah zat satuannya mol dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Kemudian, nah ini dia. Ini adalah alat-alat ukur dari besaran-besaran yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ada besaran panjang, dia memiliki alat ukur mistar atau penggaris. Kemudian ada lagi alat ukur panjang berupa jangka sorong yang bentuknya seperti ini. Ini namanya jangka sorong. Dia dengan ketelitian 0,01 mm. Kemudian yang terakhir ada micrometer screw untuk alat pengukuran panjang. Kemudian untuk besaran massa, alat yang digunakan itu sebagian besar berupa neraca. Untuk neraca ini dia memiliki masing-masing fungsi. Oke, yang pertama ada neraca Aufhaus, kemudian ada neraca sama lengan, kemudian ada neraca angkat lengan, ada neraca pegas, dan ada neraca digital. Oke. Kemudian untuk besaran waktu yang kita tahu besaran waktu biasanya diukur dengan jam. Ya, betul sekali.
Oke. Jadi jenis di sini ada jam matahari, kemudian ada arloji, ada lagi jam dinding, terakhir ada stopwatch. Tergantung keperluan dari penggunaan dari besaran waktu. Oke, yang terakhir ada besaran suhu. Besaran suhu biasa kita ukur dengan termometer. Ini pun dengan berbagai keperluan dan fungsi. Salah satunya di sini ada termometer dinding. Termometer dinding ini digunakan untuk mengukur ruang, mengukur suhu di ruang. Oke, selanjutnya untuk besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari turunan besaran pokok. Oke. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan yang pertama adalah besaran luas. Besaran luas dia punya satuan meter persegi. Kemudian untuk besaran volume dia memiliki satuan meter kubik, dan besaran kecepatan dia punya satuan meter per second. Oke, untuk besaran turunan yaitu besaran yang hasilnya adalah yang diperoleh dari hasil turunan besaran pokok. Oke, selanjutnya untuk satuan sistem internasional. Di sini ada satuan pokok panjang. Yang pertama ada 1 km sama dengan 1000 meter, atau bisa kita pangkas menjadi 10,3 meter. Kemudian yang nomor 2 ada 1 hektometer sama dengan 100 meter. Yang nomor 3 1 desimeter sama dengan 10 meter. Yang keempat 1 desimeter sama dengan 0,1 meter. Yang kelima 1 cm sama dengan 0,01 meter. Yang terakhir yang keenam 1 mm sama dengan 0,001 meter. Oke, selanjutnya ini satuan pokok massa. Ya, ini pengetahuan umum untuk satuan pokok massa. 1 ton dia memiliki 1000 kilo. Kemudian 1 kuintal dia punya 100 kilo. Kemudian untuk 1 hektometer sama dengan 0,1 kilogram. 1 dekagram sama dengan 0,001 kilogram. Dan 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. 1 miligram sama dengan 0,00001 kilogram atau sama dengan 10 pangkat miligram. Yang terakhir 1 mikrogram sama dengan 10 pangkat min 9 kilogram. Untuk satuan pokok waktu, kita semua sudah tahu. 1 hari terdapat 24 jam. Kemudian 1 jam terdapat 60 menit. Oke, selanjutnya 1 menit ada berapa? 60 detik. Oke, jadi 1 hari rata-rata 24 dikali 60, kemudian dikali lagi 60 detik, hasilnya adalah 86.400 detik. Oke, cukup di sini materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas yang pertama, kalian boleh tulis yang pertama apa itu besaran pokok. Kemudian yang kedua apa itu besaran turunan. Oke, yang ketiga buat 5 contoh dari masing-masing besaran pokok dan besaran turunan. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah dari metode ilmiah. Oke, semoga ilmu yang barusan Ibu berikan bermanfaat buat kalian semua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.